A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma'. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi hadza. Bismillahil kafi. Bismillahil ma'af. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi 'ala nafsi wa dini. Bismillahi 'ala mali wa ahli. Bismillahi 'ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni a'udzu bika mimma akhaafu ahada. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Azza jaruka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuka. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi la yutaba'adu 'anil a'dad. Ad-daimul ladzi la yattasilu bi ghayatin wa la nafad. Wal hayyul ladzi la yadkhulu tahta al-kauni wal fasad. Nahmaduhu 'ala ala'ihi wa na'udzu bihi min murri qadarihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Ayyuhal mu'minun al muttaqun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari, detik demi detik dari kehidupan yang kita lalui hendaknya punya makna peningkatan diri agar hidup ini berarti. Maka untuk itu kita harus senantiasa menyadari, merenungi betapa hidup hanyalah sekali. Hidup haruslah berarti, dengan terus menyadari bahwa tiada tujuan lain daripada hidup ini kecuali hanya satu, yakni beribadah, yakni mengabdi kepada Ilahi Rabb. Sekarang kita memasuki bulan Ramadan di pertengahan hingga di penghujungnya. Saya yakin jamaah sahabat mukminun semuanya sudah semakin meningkat kualitas ibadahnya seiring dengan hampir berlalunya Ramadan. Karena bulan Ramadan ibarat bunga yang hanya mekar sekali dalam setahun. Setelah kita hirup semerbak harumnya, ia pun akan hilang kembali. Ramadan ibarat undangan perjamuan makan yang di situ Allah siapkan sekian banyak hidangan menu lezat yang hanya sekali itu. Kita sebagai orang yang mendapat tiket dalam undangan perjamuan makan Ramadan itu hendaknya jangan sampai terlewat begitu saja. Kita hanya datang melihat, oh indah-indah ya menu-menunya, enak-enak ya, tapi ternyata kita tidak mencicipinya. Hingga saatnya kita harus meninggalkan ruangan itu tanpa mencicipi salah satu hidangan menu lezat yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ada maghfirah, ada rahmah, ada idkun minan nar, bahkan ada Lailatul Qadar yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton hingga pada akhirnya Ramadan berlalu tanpa kualitas, tanpa makna dalam kehidupan kita. Ramadan ibarat api membara pada tukang pandai besi yang bisa merubah besi menjadi bentuk, menjadi makhluk yang lain yang lebih indah. Maka ayyuhal mu'minun al muttaqun, saya mengingatkan jangan sampai nanti Ramadan berlalu kemudian kita menyesal karena tidak mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan amalan ibadah yang berkualitas dan berarti. Untuk itu kembali kita merujuk pada satu ayat yang Allah menegaskan yang kita semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini secara tegas Allah menggunakan lafaz
Ya ayyuhalladzina amanu. Logika kita lantas berpikir, kenapa Allah nggak menggunakan lafaz ya ayyuhan nasu, ya ayyuhal muslimun? Karena memang puasa itu hanya bisa dilakukan dengan sempurna jika dilandasi dengan dibekali dengan landasan iman. Ayyuhal mu'minun al muttaqun. Sementara iman, ingat, iman bukan hanya sebatas yakin percaya. Tidak. Dalam kitab disebutkan al-iman wa tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal a'malu bil jawari. Kita harus pahami iman secara komprehensif, bukan secara parsial. Karena iman maknanya adalah percaya yakin dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan amal perbuatan. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa iman adalah unsur fisik dan batin. Iman adalah unsur jasmani dan rohani. Maka puasa pun demikian. Puasa yang sempurna, yang berkualitas adalah dengan bekal lahir dan batin, dijalankan dengan lahir dan batin. Maka tak heran, tak pelak manakala sang Hujatul Islam Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya-nya bahwa puasa atau orang berpuasa itu punya 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khusus, shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasul khawas. Shaumul awam sebagaimana kita dan masyarakat awam umumnya memahami bahwa puasa hanyalah menahan makan dan minum dan tidak berhubungan badan. Begitu sepelenya, begitu sederhananya makna ini. Jadi seakan puasa hanya menjaga sesuatu dari 2 lubang, mulut dan lubang yang bawah. Ini shaumul awam. Sementara shaumul khawas, yakni lebih dari itu, menjaga 9 lubang yang kita miliki yang lain. Kalau orang Jawa bilang sedakap seluku tunggal mandeng pucuk enggono grono nutupi babahan wosong, menutup 9 lubang yang kita punya, menjaga, menahan 9 lubang yang kita punya. Kalau shaumul awam, dia betul nggak makan, dia tidak minum, tapi kemudian matanya masih jelalatan melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Nah, shaumul khusus sudah menjaga semuanya. 2 mata dia jaga, 2 telinga dia jaga dari mendengar hal yang tidak baik, mulutnya dia jaga, 2 lubang di bawah yang lain juga demikian dia jaga. Tapi kembali, ini masih dalam tataran fisik. Nah, shaum yang ketiga, shaumul khawasul khawas, yakni tidak hanya sekedar menjaga 9 lubang, tapi lebih dari itu menjaga hati untuk tidak terdetik sesuatu yang tidak baik, iri, dengki, ataupun riba dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan kualitas puasa yang baik, kita harus bekali dengan iman, lahir dan batin. Juga kita kerjakan dengan lahir dan batin. Tidak hanya tataran fisik, tapi juga tataran batin. Kalau sudah demikian adanya, yakinlah kita akan bisa mencapai derajat takwa. Derajat takwa yang kalau boleh saya maknai lain, karena takwa itu secara bahasa adalah masdar dari fi'il ittaqo. Ittaqo itu kalau diwazankan adalah ifta'ala. Jadi ittaqo yattaqi, takwa masdarnya. Wazni ifta'ala, yang kalau kita cari derive dari makna aslinya, asal madahnya dari kata-kata waqoya. Waqoya diwazankan ifta'ala menjadi eutaqoya. Karena dia wawu harful illah, maka budidatil wawu ta'an. Kalau tidak di ta'ul awal dan ta'ul sani basara ittaqo. Nah, takwa, masdar takwa tadi kalau kita ambil aslinya adalah dari kata-kata waqo yang artinya menjaga. Nah, kalau kita terjemahkan ya ayyuhalladzina amanu hingga takwa tadi, agar kamu menjaga apa? Ternyata maknanya lah kira-kira adalah menjaga kefitrahan kita. Maka kalau kita sudah pada level puasa dengan tidak hanya fisik saja, tapi juga batin, rohani kita juga ikut berpuasa, maka kita akan bisa menjaga dan mengembalikan kita menjadi kefitrahan kita. Sehingga ketika masa Ramadan berlalu, tanggal 1 Syawal kita maknai, kita namai dengan Idul Fitri, kita kembali suci. Maka perumpamaan yang saya gambarkan di awal tadi,
bahwa Ramadan ibarat kawah canda di muka yang bisa mengembalikan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang baru. Ilustrasinya adalah seperti seekor ulat. Ulat itu binatang yang menjijikkan. Hampir semua orang jangankan megang, nyentuh, ngelihat pun juga jijik. Tapi kemudian lihat ketika dia memasuki masa berpuasa, jadi ketika dia bermetamorfosis menjadi kepompong dengan penuh penghayatan lahir batin, dohiran wajah, dan dia rubah dirinya dalam bentuk kepompong itu, hingga lihat ketika melalui masa kepompong dia pun akhirnya berubah menjadi makhluk baru, yakni seekor kupu-kupu yang indah, yang menawan, yang pada awalnya dia ada seekor ulat yang menjijikkan. Kira-kira kita juga demikian. Sebelum masuk ke bulan Ramadan, kita ini menjijikkan dengan dosa-dosa yang kita punya. Mungkin kalau kita dianggap terhormat itu sebabnya satu, karena Allah tutup aib itu. Ayyuhal mu'minun al-muttaqin. Maka ketika Ramadan kita proses diri kita tempa dalam kawah canda di muka Ramadan, hingga kemudian kita nanti mudah-mudahan setelah melewati Ramadan, kita bisa menjadi pribadi yang baru, yang kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.